perkenalkan, nama saya Kevin Leonardo yang beranggotakan Ahmad Zulfikar, Marihot Inosin Sinaga, dan Asmi Nur Faizi. Di sini kami akan menjelaskan tentang port forwarding IP kamera. Untuk peralatan yang diperlukan itu ada laptop, mikrotik, kabelan, internet connecting, pinbox, dan terakhir IP address. Untuk IP addressnya sendiri yang kita butuhkan itu ada IP lokal yang seperti kita lihat ada 10.80.254/24. Untuk IP publiknya sendiri itu ada 202.14.95.90. Untuk netmaxnya itu ada 255.255.255.252. Nah, untuk IP gateway-nya itu ada 202.46.95.89. Untuk yang terakhir itu untuk IP CCTV-nya ada 10.80.7.210. Untuk statiknya port 5001. Perkenalkan, nama saya Marihot Inosin Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetingan di interface, dan yang kedua penyetingan IP address port 1 dan 2, dan yang ketiga yaitu setting IP pool untuk setting IP range DHCP server. Nah, yang pertama kita akan men-setting interface. Nah, di sini kita sudah masuk ke interface list. Nah, untuk di port pertama kita akan membuat namanya itu yaitu address 1 1. Nah, setelah itu kita klik apply dan lalu OK. Nah, setelah kita mengatur untuk port pertama dan kita lanjut ke port kedua. Untuk port kedua kita bikin nama ether 2 LAN. Setelah itu kita klik apply lalu itu OK. Dan untuk port ketiga kita bikin nama ether 3 CCTV. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, setelah kita selesai menyeting bagian interface, kita lanjut ke bagian setting IP address port 1 dan port 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke address list. Kita tambahkan saja untuk di IP address port pertama, kita bikin addressnya itu yaitu 202.46.95.90, dan untuk networknya 202.46.95.89. Nah, setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, kita tambahkan lagi untuk port keduanya. Nah, untuk di port keduanya itu kita bikin addressnya itu 10.80.254/24. Nah, setelah itu kita bikin interface-nya itu ether 2 LAN. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Nah, setelah kita selesai men-setting bagian IP address port 1 dan 2, kita lanjut ke setting IP pool untuk setting IP range DHCP server. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu IP pool. Kita tambahkan saja untuk namanya, kita bikin LAN
Dan untuk addressnya kita bikin 10.80.7.100 sampai 10.80.7.200. Setelah itu kita klik apply lalu OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adminur Faizi. Saya akan melanjutkan untuk setting port forwarding IP kamera. Nah, langkah pertama setelah dilakukan pembuatan full untuk DHCP server, terlanjut ke DHCP server, membuat namanya dengan server 1, interface Ethernet 2, LAN. Selanjutnya untuk address poolnya kita menggunakan yang LAN yang telah kita buat tadi. Itu klik OK. Selanjutnya ke tab network, tambahkan addressnya atau network addressnya. .80.70.7.0 traffic 24. Untuk gateway-nya 10.80.7.254. Untuk DNS server kita menggunakan IP Google 8.8.8. Itu klik OK. Selanjutnya kita akan setting firewall untuk memberikan akses internet ke klien. Pada tab NAT kita tambahkan di tab General Chain SRC NAT, dan tab Action pilih Mesh Query. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita ke interface setting untuk master port pada port ketiga. Itu dengan klik interface, klik port 3, dan master portnya klik sesuaikan dengan Ethernet port kedua, yaitu LAN. Klik OK. Selanjutnya kita akan pergi ke settingan di kameranya untuk melihat port HTTP yang digunakan. Kita bisa pergi ke configuration, pilih ke menu network, dan network kita pilih ke tab NAT. Nah, di sini pada HTTP portnya kita menggunakan port 5001. Itu apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikar. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai port forwarding mikrotik.
Sebelum itu saya akan melanjutkan untuk mengetes ping apakah koneksi internet sudah bisa dilakukan atau belum, dengan cara kita lakukan ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita setting DNS-nya juga sekalian di IP DNS. Di servernya kita ketik 8.8.8, apply, oke. Kemudian kita ping lagi ke google.co.id. Oke, sudah bisa juga ya. Apabila sudah bisa, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita add. Di change-nya kita rubah ke DSTNet. Destination address-nya kita masukkan IP address yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Kevin. Kita copy paste aja. Kemudian protokolnya kita pilih TCP. Kemudian destination portnya yaitu kita ketikkan 5000. Kemudian di actionnya kita pilih juga DSTNet. Itu addressnya yaitu ke 10.80.7.210, dan kemudian portnya 5000 juga. Karena portnya ada dua, yaitu ada 5001 juga, kita tambahkan juga sekalian di situ agar tidak melakukan dua konfigurasi. Tambahkan juga di actionnya, kita apply, kemudian oke. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita coba akses IP CCTV-nya melalui IP lokalnya, yaitu 10.80.7.210 dengan port 5001. Kita coba lagi. Oke, sudah bisa masuk ya. Kita coba login ke admin, juga masukkan passwordnya. Kita login. Kita masukkan kembali username dan passwordnya. Untuk admin, passwordnya kita ketik.
Oke, masih loading ya. Oke, sudah masuk. Berikut tampilannya. Kita logout kembali bila sudah bisa. Kemudian kita coba menggunakan IP publiknya untuk mengetes apakah port forwardingnya berhasil atau belum. Kita coba langsung tes. Jangan lupa kita masukkan portnya. Oke, masih belum bisa. Kita coba lagi. Oke, coba kita cek di mikrotiknya. Oh, ternyata ke disable. Kita coba enable lagi. Kita coba kembali, kita enter. Oke, sampai sini harusnya sudah bisa ya. Kita coba masuk. Nah, berikut tampilannya. Kita coba open di IE mode karena tampilannya tidak support apabila kita menggunakan Edge. Kenapa kita tidak menggunakan Internet Explorer? Karena Internet Explorer pun sudah tidak support lagi di Windows 11 dan Windows 10 pun juga sudah tidak disupport kembali. Nah, kita coba open, klik OK, finish, dan OK, kita close dan kita enter kembali. Masih valid, kita coba close. Kita coba buka kembali. Kita coba login kembali. Masukkan username dan passwordnya. Kita login. Kemudian kita klik kameranya agar bisa tampil di layar monitornya. Baik, sudah bisa, mari kita logout aja. Baik, sampai sini selesai untuk keterangan di video ini mengenai port forwarding. Sebenarnya tidak cuma untuk CCTV aja. Untuk penggunaan port forwarding ini bisa digunakan untuk server, bisa untuk file sharing menggunakan NAS atau Active Directory atau storage. Banyaklah penggunaannya, tapi kita mencoba menggunakan ini untuk diaplikasikan ke CCTV. Baiklah, demikian video mengenai penjelasan port forwarding CCTV. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Demikian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.